Ngelihat fenomena remaja dan ABG di TikTok, belakangan banyak yang bikin geleng-geleng kepala keheranan bro. Ada yang nakal absurd, nyetopin truk melaju kencang di tengah jalan sambil direkam biar viral. Belum lagi tawuran dan balapan liar. Yang lebih unik, berkiblat ke negara barat ada juga bro. Banyak yang tiba-tiba dengan bangga mendeklarasikan dirinya gender fluid, bukan cewek, bukan cowok. Padahal banyak yang organ reproduksi biologisnya masih belum berkembang sempurna. Dan pengalaman hidupnya masih seumur jagung, mungkin kenal lawan jenis saja belum pernah. Tapi udah melabeli diri mereka dengan gender yang aneh-aneh. Pakai pronoun aneh-aneh di bio-nya. Yang cowok nggak mau dipanggil mas, yang cewek nggak mau dipanggil mbak. Pakai baju yang berlawanan sama jenis kelamin lahir mereka sambil joget-joget. Plus satu kegiatan ekstra. Menganggap yang nggak dukung LGBTQ sebagai manusia jahat. Celakanya lagi, membenci cowok normal yang bersikap maskulin dengan dalih toxic masculinity. Ada yang mendukung body positivity, love my body, tapi langsung melabeli orang-orang yang rajin olahraga sebagai orang toxic, bahkan fatphobic. Tenaga dan waktu mereka habis duluan buat membenci, buat berusaha terlihat spesial dan cari perhatian. Ada juga yang pura-pura sakit, pura-pura punya mental illness, depresi, ADHD, Tourette syndrome, split personality, bukannya cari jalan buat ngobatin penyakitnya, tapi malah dipakai sarana buat cari perhatian di medsos. Ada yang baru ditegur ortu karena begadang, udah ngerasa jadi orang paling tersakiti sedunia. Punya ortu paling toksik dan jadi korban mental abuse. Kasian yang sakit beneran bro, jadi ketutup sama mereka yang sibuk pura-pura ini. Pertanyaannya, kenapa kok sekarang bocil dan ABG makin absurd kelakuannya? Sebenarnya ini udah terjadi kok bro sejak zaman dulu. Di zaman bapak-bapak kita, ada fenomena hippies. ABG yang gak mau diatur, pengen hidup bebas kayak gelandangan, pakai baju mencolok sambil ngobat. Di generasi 90-an, sempat ada tren emo, screamo, dan lain-lain yang mungkin kita sendiri juga sempat jadi pengikutnya. Nah, di generasi sekarang ini makin kelihatan liar karena ada medsos bro. Mereka makin gampang videoin, upload, dan cari perhatian. Juga makin gampang cari referensi dari luar. Balik lagi ke kita gimana menyikapinya bro. Kalau lo ketemu bocil, ABG, atau bahkan teman sebaya lo yang aneh-aneh ini, jangan dihina-hina bro. Jangan diceng-cengin apalagi sampai dibenci. Sadari kalau mereka itu sebenarnya pengen diperhatikan, pengen dianggap spesial. Celakanya karena nggak tahu cara jadi spesial dengan benar, mereka pilih buat ngambil jalan pintas dengan caper nggak bener kayak contoh di atas tadi. Yang harus lo sadar, seseorang jadi spesial bukan karena orientasi seksualnya, bukan karena pilihan gendernya, atau bukan karena mental illness yang dideritanya, tapi karena karya-karyanya. Contoh nyatanya gini bro, Freddie Mercury, vokalis Queen, itu melegenda bukan karena dia homo bro, tapi karena karyanya bagus, suaranya legendaris. Mau dia homo atau nggak homo, dengan karya sebagus itu, dia akan tetap dikenang. Billie Eilish terkenal bukan karena mental illness-nya, tapi karena memang suaranya bagus dan musiknya enak dinikmati. Kalau lo sekedar niruin orientasi seksualnya atau niruin sok-sokan punya mental illness-nya, kebalik bro jalan pikiran lo. Yang ditiru itu karya, perjuangan, kerja keras mereka, bukan orientasi seksual atau mental illness-nya. Tapi kenapa kok lebih banyak ABG yang milih niruin keanehan orientasi seksual idola mereka atau mental illness yang mereka punya? Jawabannya, karena itu lebih gampang buat dapetin perhatian bro. Kerja keras, bikin karya, berjuang, itu sulit. Perlu bertahun-tahun latihan, baru lo bisa dapat perhatian dari orang lain. Tapi mendeklarasikan diri jadi gender fluid, terus diupload di medsos, atau bertingkah pura-pura punya mental illness terus direkam, itu jauh lebih gampang bro, buat dapetin perhatian. Dan di zaman serba instan ini, anak-anak muda pasti milih yang lebih gampang kan? Jadi kalau lo lihat gelagat-gelagat bocil, ABG, atau teman lo yang caper berlebihan, bikin risih. Apalagi sampai jadi penuh kebencian dan hidup di alam halusinasi mereka. Jangan dihina, jangan dimusuhi, jangan dibenci. Bimbing mereka, bantu mereka buat berkarya dan ngelakuin hal positif biar mereka bisa dapat perhatian dengan cara yang lebih baik. Makin lo hina, makin lo musuhi, makin lo nyinyir, makin menjadi-jadilah mereka. Kasian kalau mereka sebenarnya nggak seperti yang mereka citrakan, tapi justru jadi rusak beneran karena pengen perhatian di medsos. Atau kalau mereka sampai celaka dalam misi cari perhatian tadi. Buat yang punya mental illness atau yang punya teman kayak gitu, bimbing mereka buat dapetin bantuan. Jadi mereka bisa dapat penanganan yang tepat dan nggak ketutup sama bocil caper yang hobi faking mental illness buat secuil perhatian. Ingat bro, lo itu jadi spesial bukan karena pilihan gender lo, bukan karena beratnya mental illness yang lo punya, bukan juga karena kenakalan lo. Hal yang bakal bikin lo beneran spesial adalah karya-karya positif dan manfaat yang lo bagikan ke masyarakat. Dan saat mengidolakan seseorang, coba pahami lebih dalam lagi bro. Tirulah kerja keras, pencapaian, dan prestasinya, bukan sekedar penampilan, keanehan, atau hal yang bisa bikin lo dapet perhatian dengan instan. Gua percaya lo itu spesial bro. Spesial karena bisa jadi pria sejati yang memberi manfaat luar biasa ke orang-orang penting dalam hidup lo. See you at the top. Semangat bro.